liane kuwi soal endropleret nih. Ya, enggak tadi apa tuh yang anu? Wahyu Triatmojo. Oh, kerja di? Dia di koperasi. Pendapat dia percaya bahwa 30% akan setuju, sepertiganya akan menolak, sepertiganya lagi. Oh ya, enggak sepertiga. Ada 3 macam sikap kepada Anda, tapi tidak sama dengan sepertiga. Ojo terus sepertiga lah, sedih dewe kan tuh. Kok ana wong songo iki sampean wong telu mesti setuju, sing wong telu ojo ngono. Di antara wong 10 memang ada yang mendukung Anda dan itu jumlahnya bisa 8 toh. Ngono lho. Ojo sepertiga susah dewe kan. Enggak, ada yang mendukung, ada yang abstain, ada yang menolak. Tapi jumlahnya bukan sepertiga, tidak harus sepertiga. Kadang-kadang mungkin yang mendukung mayoritas, kadang-kadang yang menolak mayoritas. Itu ku jenenge urip, mulane urip, urap, urup, apa meneh? Urip, urup, urap, arep. Nek Jawa kan gitu. Artinya kamu berkomunikasi itu kan nganggo dosis tadi. Untuk disetujui dan tidak disetujui itu kan kok ukur. Ojo kok apa jenenge iki? Ojo dicekoki wong iku. Harus ngerti dosis, harus ngerti irama. Jadi dosis itu dalam ruang, kalau irama dalam waktu. Wong ngerayu yang ngono deh. Kalau Anda cari istri, Mam, itu merayu itu ada dosisnya dan ada momentumnya, ada iramanya gitu. Nah, untuk supaya Anda didukung itu kan harus tepat momentumnya ketika mengumumkan pendapat. Ditelok-telok sih, tidak sarak-sarak sih. Selamat datang Pangeran Kata. Terus misalnya gini, Anda punya ide tingkatnya 9, tapi lingkungan Anda di kantor Anda itu kuatnya pada bulan ini kuatnya nerima loro tok, ya wis loro tok ae. Sing pitu poso sih disimpen di laci ngono lho. Ojo kabeh giat no. Nah, itu namanya urip. Urip, urup, urap itu tadi. Ojo kasinen, ojo kelegen. Gitu. Tapi memang sekarang itu serba kasinen, suwe-suwe uyahe dadi menu utama. Itu teman-teman sekalian. Oke. Ya tidak bisa saya menjawabnya tidak bisa lengkap, tapi kira-kira apa namanya? Pertimbangan hal-hal untuk mempertimbangkan itu yang seperti itu gitu. Terus untuk Hendro itu seneng aku bocah iki. Ning angger dhek nyeritake sesuatu aku lali. Jare tau ngelus-elus ndase, terus kowe dadi wong sekti bareng kapan tak eling-eling. Iki wis ora apa-apa tak akoni wae. Karena orang macam Hendro ini kan eman nek mlebu neraka ki eman. Dia mesti mlebu swarga lah insyaallah. Iya lewat neraka sih. Ning wong kae wong ampuh. Ora sekti ampuh, ngomong ampuh ketok iya. Ngomong sekti ngono. Oh alah ya wis. Ora ono seksine arep piye aku wis salah. Oke, tapi gitu teman sekalian. Ini waktu sudah jam 12. Ini teman-teman sekalian, kita itu mendapat rahmat dari Allah luar biasa. Jadi saya itu aslinya kalau melihat global nasional itu kan putus asa. Tapi nek ketemu Anda ini kan aku ndelok dunia ini beres ini loh. Ya tak? Loh. Tidak mungkin orang dituntun Tuhan dan diberi kekuatan, stamina jenenge. Stamina dan ardour. Seperti Anda ini, kalau tidak ada janjinya. Jadi
kalau kita ngomong Indonesia deh, kita harus ngindandani Indonesia iso tenan aku. Liwat ngendi dalane ra iso. Maka saya minta tadi itu lau anzalna hadzal Quran. Ya hanya ilmu Quran yang bisa ngandani Indonesia. Tapi duduk kowe lho ya, Quran lho ya. Nek kowe pancen pengen iso melu ndandani ning kono, kowe kudu munggah tingkatmu nang tingkat ilmu Quran. Artinya nek kowe ngomong kuwi wis itu geni tenan. Jadi gampangannya kesimpulan saya gini teman sekalian mengenai Indonesia dan dunia yang besok akan terjadi. Iki ma'iyah ini salah satu rahasia Allah. Jane arep piye to Gusti Allah karo kanca-kanca arep piye to jane. Apalagi Anda lihat di Surabaya. Surabaya juga cemburu sama Anda. Surabaya ora tahan kayak kowe. Diskusi panjang, merenung, tafakurnya kuat. Surabaya jane setengah jam wis umyat. Meskipun riuh rendah di sana dan semangatnya luar biasa, tapi mereka tidak punya daya kontemplasi, tafakur, tadabbur seperti Anda. Di Jogja ini menurut saya betul-betul Anda ini kader pertapaannya para malaikat. Abioso. Jadi kesimpulanku ini, aku ramu dengar bicarane Indonesia iki arep waras piye. Dan saya menemukan rahasia-rahasia Allah yang luar biasa di mana-mana. Saya menemukan bahwa Jakarta berjalan semakin menuju jurang. Tapi pada saat yang sama ya, misalnya melihat kasus-kasus korupsi, ketemu Busro, ketemu macam-macam lah, di KY, di KPK, semua itu wis wah wis ora iso ya ndandani ngene cara ora iso. Upama dikon dandani ya semoh lah aku. Enake dhewe kono sing nesing aku sing nimpali ngono kan. Ana ngono-ngonone lah hatiku. Tapi pada saat yang sama saya melihat ma'iyahan itu makin lama makin bagus. Makin lama makin penuh rahasia Allah. Makin lama saya makin ketemu orang-orang suci, saya menyebut Anda suci. Kenapa? Paling tidak Anda datang ke sini dengan kesucian. Ya ora ana wong suci ning kowe rene yo kesucian to. Ngopo kowe rene ra nggo kesucian? Arep nggo munafikan nggo apa? Arep nggo ora jujur nggo apa ya to? Lah ngopo kowe? Entuk apa kowe ning kene ora jujur? Kowe arep nyopet sing kok copet apa? Sesama pencopet kok nyopet. Terus saya dilapori teman-teman bahwa teman-teman Ma'iyah itu ternyata punya ketenangan hati yang menonjol. Jadi engko ning perapatan jam 3 esuk setengah 4 ki ana lampu abang ya ora diterjang. Ki Ma'iyah. Ki tenang kuwi. Ya ora. Jadi dia punya polisi di sininya. Maka karena itu kan kita sering kemarin waktu di diskusi sama Busro ya di kantor komisi yudisial, aku ngomong ini ra mudeng ngomong kuwi. Aku ngomongnya serius. Aku orangnya ada Pak. Jadi saya ngomong gini, saya tidak pakai assalamualaikum, saya langsung begitu ngomong, hukum itu letaknya di luar diri manusia. Sekali lagi, hukum itu yang Anda perjuangkan, yang Anda diskusikan sekarang ini, itu letaknya di luar diri manusia, sehingga dia tidak bisa diandalkan. Yang ada di dalam diri manusia adalah nurani, itu yang alamiah. Terus yang teknokratis dari Allah namanya akhlak. Jadi kalau yang murni langsung jadi partikelnya manusia, apa jenis onderdilnya manusia namanya nurani. Tapi kalau yang bergaul dialektis sama Allah namanya akhlak. Itu lewat bun-bunan, terus melbunang misbah, ini namanya zujajah, badanmu namanya miskah, terus nanti pencapaianmu akan ka'annaha kaukabun durriyyu qadu min sajarati mubarakah. Kemudian nanti kalau Anda nuranimu, akhlakmu dan perilakumu sudah menyatu, itu diibaratkan Allah seperti pohon zaitun yang minyaknya menyala tanpa disulut. Jadi kowe iki ora perlu mikir mesti wis gawe apik. Kowe iki ora perlu niat apik, kowe iki wis apik. Itu yakadu zaitu hayudhi'u walau lam tamsasunar. Ra nyejo wae dadi anak ngono lho.
Waktu kira eling anak babar pisan, ya tak? Belum meteng kan gitu. Artinya Anda ini yang oleh Allah disebut yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasnar. Minyak zaitun itu memancarkan nyala tanpa disulut. Jadi wis dadi siji akhlakmu kuwi ra nganggo hukum ra apa-apa. Kowe kira mudeng hukum ra apa-apa. Dan saya bilang waktu itu saya ini benci hukum. Benci ya. Karena dia curiga sama saya terus. Karena bunyinya barang siapa. Ngono kuwi to. Asyik ora arep nyolong ya. Barang siapa ini, barang siapa, kan curiga terus. Jadi hukum itu memang dilahirkan untuk orang-orang yang tidak bisa dipercaya bahwa dia manusia yang punya nurani. Betul enggak? Nek kowe ora perlu hukum ora apa-apa. Ora mungkin kowe nyolong. Jadi bantuan saya kepada hukum, saya bilang, adalah dengan cara saya tidak mempelajari hukum, dan untuk itu saya tidak akan pernah melanggar hukum meskipun saya tidak pernah mempelajari hukum, karena cukup dengan nurani saya, cukup dengan akal sehat saya. Engko nek kira-kira jebul aku melanggar, saya tak salahke peraturannya ngono wae. Sering ngono kuwi aku. Dengar pot barang, ini aturan ya, aturanmu sing salah. Marka ya apa? Bahasa apa? Ngono polisi ora iso jawab kok. Bahasa apa marka kuwi? Marka Madinah kok piye? Ora iso jawab. Aku tau nangkep polisi barang ning jeep ning ndi ning jalan di jalan apa ki? Masuki sama Masuki kok. Masuki saya digonceng Masuki pakai mobil itu, terus karena Masuki ngelanggar marka katanya, terus Masuki dihentikan, diambil SIM-nya, diambil apa kuncinya, terus tak jupuk mulai saka tangane polisi, tak rebut. Masuki jalan terus, polisi ikut saya ngono. Katanya Masuki ada orangnya. Terus Masuki terus, nah, tunggu di sana di kantor Pak Tajus gitu kan. Terus saya bawa dia, mana kantormu? Di situ Pak, ayo masuk sana. Waktu itu kan memang jalannya nggak karu-karuan, ada perbaikan, ono macam-macam alat tuh. Dek, tak kandani yo. Kalau aturan normal itu fasilitasnya harus normal. Ini fasilitasnya belum normal, jadi tidak mungkin aturan normal kamu terapkan untuk fasilitasnya tidak normal. Jadi kamu salah nangkep tadi itu. Sik Pak, iki Cak Nun ya. Dadi aku bergaul di mana-mana ngono iku, dadi akhirnya aku ra tega to, bar tak salah-salahke ra tega njur tak rangkul, tak jak ngerokok, terus tak selipi duit seret. Bukan nyogok saya karena saya sayang sama dia. Job saya bebas untuk pergi, tapi saya ini ora ono hubungan karo polisi, ora ono hubungan karo kendaraan, ora ono hubungan lalu lintas. Iki nggo anakmu ora entuk kok tolak. Ya nggo nambah tuku kerupuk kok sak karepmu, nggo anakmu ngono aku. Itu. Jadi saya itu disuruh nyogok enggak mau, tapi pasti saya kasih. Angel tapi. Loh, ayatnya dirubah, bukan ayat sogokan, ayat kasih sayang. Jadi waktu kita disuruh nyogok jangan mau, bantah sampai menang. Setelah menang, wes ya, beres ya, wes. Saiki kowe menungso, aku menungso, kowe bapak aku titip gua anakmu. Ora ono hubungan karo polisi. Jadi kalahkan dulu secara argumentasi, baru setelah itu kamu kasih. Sama-sama ngeluarin duit 50.000, tapi kalau yang pertama sogokan kamu masuk neraka, dia masuk neraka. Kalau yang kedua dia masuk surga, saya masuk surga. Oh no. Ini teknik ngerampok kowe kadang-kadang mlebu swarga iso. Tergantung asbabun nuzule piye. Ya ngerampoknya maksudnya orang njupuk ngerampok nang omah wong njur kowe. Saya pernah ngomong sama Gendeng-deng, kamu itu nyandet-nyandet orang tapi kok pertimbangannya profesional. Aku membuk kamu itu ideologis. Maksudnya ya Pak? Ya nyandet ideologis itu yang kamu sandet itu diperhitungkan secara ideologis menurut aku.
Maksudnya? Ya yang kamu santet itu orang yang memang pantas disantet. Lho sapa itu? Ya sing ngerampok-ngerampok, sing nyolong-nyolong duit rakyat iku. Nah, pokoknya yang kamu pilih yang memang orang yang pantas kisos gitu. Macam-macam lah ngobrol karo dhek kan saya deket lah sama tukang-tukang santet sama itu ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya bukan saya menyarankan dia untuk nyantet untuk enggak, saya cuma membuka dia supaya berpikir lebih bahwa profesi itu bisa diperluas dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Anda bisa dapat duit lebih banyak secara lebih halal kan gitu. Ini banyak sih ceritanya tapi ya engko awakmu terus jupuk sing anu tok dari cak nun ngerampok lho. Ojo njur ngono kuwi gitu. Wis tak ya, entek ya. Ya, jadi semakin banyak produk hukum menunjukkan nilai menungsone iki semakin rendah. Jadi semakin banyak tempat kursus itu juga menganggap bahwa menungso itu dianggap binatang. Mergo sejarah kursus-kursus kuwi jane biyen kursus binatang di kursus. Jadi asu terus ben nguyuhe ora sak nggon-nggon. Terus dia itu tenanan ora guyonan. Jadi training, kursus dan sebagainya itu sebenarnya riwayatnya dulu itu sebenarnya riwayat kursus kewan ngono lho. Dadi nek saiki do kursus ning Dita coba kok dianggap kewan ngono lho. Kira-kira itu ini ada pengumuman ana handphone rada lawas kita iki Sony Ericsson tipe J2301 lawas iki ya. Nanti diambil ya di sini terus mengembalikan ngulangi pengumumannya Mas Hendro Preret. Jangan lupa tanggal 26 November jatuh satu suro pas jam itu bengi di Balai Desa Pleret. Dirameni kayak ben senang. Tok, ini ada titipan dari Cak Puji ya. Di kuliah Ma'iyah kemarin salah satu yang kasih kuliah Ma'iyah kan Cak Puji. Puji Asmanto itu seorang pengusaha tapi dia insinyur alumnus ITS. Jadi Cak Puji ini bilang kita ini ngelihat kucing, anjing dan tikus saja salah besar ya. Ya apa cak kita? Kita selalu memaki-maki orang dengan kata anjing atau tikus. Jadi tikus itu negatif, anjing itu negatif. Padahal sebenarnya kucing yang lebih negatif. Dia ngomong kok kucing ya? Kucing itu kan blendot kita, deket sama kita peluk, tapi leno sidik mesti dicopot gitu, di tangan nih karo nih. Iwak ning meja mesti dijupuk karo kucing. Iya lah. Jadi koruptor itu kucing. Dia bilang gitu. Nek asu lah orang. Kan anjing tidak ambil makanan di meja apa jenenge bungkusan kok rada mambu iwak asin mambu daging. Jadi nek kucing kan mesti dibedah. Ya toh? Jadi kalau anjing itu dia setia kepada manusia, kepada orang. Kalau kucing itu setia kepada rumah. Jadi kucing itu berada dalam habitat di mana orang itu berada. Dan dialah yang suka ngambilin makanan kita. Jadi koruptor itu lebih cocok disebut kucing. Ini kata kucing terlanjur manis ya. Mulanya nok malu-malu kucing itu bukan seperti wanita, itu maksudnya koruptor, malu-malu kucing. Ketoke, gelendot, isin-isin yang jebul nyolong, itu kucing. Nah tikus, tidak cocok kalau koruptor disebut tikus. Kenapa? Karena tikus tidak hidup dalam habitat kita. Dia orang asing. Dia tidak hidup bersama kita. Dia di lorong-lorong, di dalam-dalam, di tempat-tempat sembunyi. Dia bukan bagian dari kita. Kalau koruptor kan hidup bersama kita, kayak kucing. Wacak tapi ngerubah. Seneng koruptor, oh dasar kucing, seneng deh. Nek koruptor dia nek kucing jadi seneng. Tapi yang saya maksud, yang Cak Puji maksud sebenarnya adalah di Ma'iyah ini salah satu yang kita pelajari adalah membenahi kembali pemahaman kita terhadap setiap kata, setiap kosakata bahkan ditandani meneh, diiling-iling meneh gitu.
Dan saya kira salah satu perubahan dan perbaikan peradaban yang sedang berlangsung dan akan berlangsung secara sangat deras adalah orang yang lebih dulu memahami, menghijrahkan pemahamannya mengenai setiap kata dan kosakata seperti yang disebut di kalamaknya tadi ya, bahwa kalau disebut A ya A, B ya B. Saya kira itu juga sangat penting sebagai salah satu pasal atau dimensi dari perbaikan-perbaikan peradaban. Oke teman-teman sekalian, saya kira kita, Mas Heri siap enggak Sohibul Baiti? Tidak siap ya? Siap. Oke, satu nomor dari Kiai Kanjeng, kemudian kita berdiri bersama-sama. Sebab kemarin di Surabaya kita resmikan Sohibul Baiti sebagai lagu, kok lagu apa tuh, sebagai taronim apa jenenge rek sing arek pesantren sing arek kerat ya. Ya lo bahasa Inggris, maksudku sing bahasa Arab. Taronim ya. Taronimul Ma'iyah ya. Taronimul Ma'iyah. Sama yang lagu tradisi kita adalah Hasbunallah. Dua lagu. Oke, yang lama tidak dibawakan ya. Semua bernyanyi. Oh, sama bulan depan, teman-teman sekalian, bulan depan kita mungkin bermakyah 2 kali seperti ini barangkali. Yang satu tetap seperti ini, karena semula ini 17-an diminta ke UGM. Jadi dipindah ke sana, nanti yang datang Busro, Mahfud MD dan seterusnya. Tapi kita menolak karena kita memperhitungkan semua pihak di sini. Tukang parkir kampung, ibu-ibu yang jualan, itu sak piturute saiki nek iki dipindah nang UGM gitu. Dan Anda sendiri juga wis kadung akrab dengan jin-jin setan beri perayangan ning kene to ya engko nek tinggal rono aku malah ora dadi. Oke, tafadhol sekarang apa? Oke, nanti Sohibul Baiti di setel dari sini ya Mas ya. Oke, sekarang semua bernyanyi. Silakan Mas Doni ya.